kan di pengadilan, mohon maaf aja. Sekarang kan pengadilan itu adalah salah satu tempat untuk praktek mafia. Nah, yang kedua kan, mohon maaf kepada para hakim, ya, sesungguhnya mereka tidak paham tanah secara full, ya kan? Di daerah Simalungun sekarang, Pak, itu di gunung-gunung itu yang sekarang sudah jadi jalan, saya yang bangun jalannya, Pak. Jadi orang jangan sampai berperkara padahal dia benar dan akan memakan waktu yang banyak, memakan biaya juga. Terus satu kedua kan di pengadilan, mohon maaf aja. Sekarang kan pengadilan itu adalah salah satu tempat untuk praktek mafia. Kita bisa lihat di pengadilan yang tidak punya hak juga bisa menang, Pak. Dan mereka bisa menunjuk hakim-hakim yang itu saja, Pak. Salah satu cara untuk meminimais mafia tanah ya pengadilan, Pak. Sekarang para pengusaha itu dalam tanda petik ya, pengusaha itu ya selalu menunggu pengadilan. Mereka bikin dulu masalah di bawah, lalu si yang punya hak menggugat, ya mereka main di sana, Pak. Nah, yang kedua kan, mohon maaf kepada para hakim, ya, sesungguhnya mereka tidak paham tanah secara full. Mereka hanya paham, ya, tanah secara umum. Karena masalah tanah ini tidak cukup dengan berteori, Pak. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah lama di BPN, ya dari awal berkarir di BPN, mencium tanah 10 meter sudah tahu tanah itu subur atau tidak subur. Kan begitu, Pak. Bermasalah tidak bermasalah, pasti tahu orang BPN, Pak. Ini kebetulan tanahnya Pak Komjen Boy Rapi Anwar. Beliau datang ke sini ketemu saya menyampaikan keluhannya. Bayangkan, Pak, seorang komjen polisi, kepala BNPT, iya kan, masih mencari keadilan juga. Dia bilang, Pak, ini kok saya harus ke pengadilan, Pak? Lah saya bilang permennya begitu. Ya kita harus bicara terus terang ke orang-orang yang merasa tanah mereka diambil. Nah, ini kan tanah saya, Pak. Ya harus ke pengadilan, permennya begitu. Maka Pak Menteri, ya izin kalau bisa itu direview kembali permen ini, Pak. Karena ini menjadi salah satu alat dari para mafia untuk bisa memainkan peranannya, Pak. Permen ini. Tanpa Pak Menteri sadari nih. Maksud Pak Menteri baik, bikin permennya. Iya kan? Setelah 5 tahun, sudah tidak bisa, kan begitu, Pak. Sebelum 5 tahun masih bisa. Yang jadi masalah bagaimana dengan setelah 5 tahun, Pak. Ya, kayak Pak Boy ini, dia lama tidak kembali ke Bojongkoneng, orang tua sudah meninggal, tiba-tiba dapat informasi, dia cari tahu, ternyata betul, Pak. Nah, di B, tapi dalam sertifikat disebutkan di A. Tetap catat administrasi, Pak. Nah, harus melalui pengadilan juga. Kan begitu. Contoh konkret misalnya, tanah itu di Jalan Nusantara, tetapi disebutkan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Pak. Ini kan sudah jauh. Sebenarnya kan sederhana, Pak Menteri. Nah, pergunakanlah kewenangan kementerian untuk bisa mencabut, karena memang cacat administrasi, Pak. Nah, ternyata di beberapa kantor BPN itu mereka mengabaikan, Pak, istilahnya. Seperti di kantor pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Sertifikat digugat ke PT UN, tentu BPN sebagai pihak. BPN dalam jawab mengatakan bahwa penerbitan sertifikat sesuai dengan prosedur, sesuai dengan bla bla bla, beres. Kan begitu, Pak. Ketika PT UN mengatakan sertifikat tidak sesuai penerbitannya dengan aturan hukum, itu dalam putusan BPN tidak banding, Pak. Alasan sederhana, tidak punya anggaran. Di masyarakat itu dan di semua orang, sertifikat itu adalah alas hak paling tinggi, Pak. Tetapi bisa dikalahkan oleh SK Menteri Kehutanan dengan mengatakan ini kawasan hutan, Pak.
iya kan? Di daerah Simalungun sekarang Pak, itu di gunung-gunung itu yang sekarang sudah jadi jalan, saya yang bangun jalannya Pak. Karena kampung nenek moyang saya sekarang muncul patok Pak, kawasan hutan. Maka saya bilang ke masyarakat, karena mereka sudah cemas, saya bilang tetap kerjain saja. Tidak ada kewenangan dari Kementerian Kehutanan mengatakan itu kawasan hutan. Karena toh sudah dikuasai ratusan tahun Pak, kok tiba-tiba muncul dan sudah jalan lagi itu Pak. Tapi karena destinasi Danau Toba, saya nggak paham lah.